Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ifadila Fauziani dengan NIM 2052470. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku penting karya Iain G. Barbour yang berjudul Religion and Science, Historical and Contemporary Issues. Nah, buku ini sangat berpengaruh dalam kajian hubungan antara sains dan agama, dan hingga sekarang masih digunakan sebagai rujukan utama dalam banyak penelitian. Banyak review, eh, dalam review ini saya akan membahas isi buku, struktur argumen penulis, kelebihan, kekurangan, serta relevansi buku ini bagi kehidupan modern. Oke, langsung saja latar belakang. Iain Barbour adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam diskusi hubungan antara sains dan agama. Ia dikenal sebagai ilmuwan fisika sekaligus teolog yang berusaha menjembatani kesenjangan antara dua bidang yang sering dianggap bertentangan. Buku ini ditulis sebagai upaya untuk menjelaskan sejarah konflik antara sains dan agama, sekaligus menawarkan kerangka yang lebih harmonis. Tujuan buku ini adalah menjelaskan akar konflik histori antara agama dan sains, terus menunjukkan berbagai model relasi keduanya. Yang selanjutnya memberikan dasar teoritis untuk integrasi sains dan agama di era modern. Barbour ingin menghilangkan anggapan bahwa sains dan agama adalah dua hal yang tidak bisa bertemu. Yang selanjutnya yaitu struktur dan isi buku. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, bagian sejarah hubungan antara sains dan agama. Barbour menjelaskan bagaimana hubungan keduanya mengalami perubahan dari masa ke masa. Di awal sejarah, banyak ilmuwan justru adalah tokoh agama. Nah, konflik muncul pada abad ke-17 sampai ke-19 ketika teori ilmiah seperti heliocentrisme dan evolusi dianggap bertentangan dengan interpretasi literal kitab suci. Namun, Barbour menekankan bahwa konflik itu bukan antara sains versus agama, tapi lebih tepat keilmuan tertentu versus otoritas religius tertentu. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa konflik tidak bersifat absolut. Yang selanjutnya yaitu 4 model hubungan sains dan agama di bagian kedua. Bagian ini yaitu bagian yang paling terkenal dari buku Barbour. Yang pertama, model konflik menganggap sains dan agama saling meniadakan, contohnya perdebatan Darwinisme versus gereja. Yang kedua yaitu model independensi, menyatakan bahwa keduanya punya ranah yang berbeda, sains untuk fakta, agama untuk makna hidup. Yang ketiga yaitu model dialog, mengizinkan keduanya berdiskusi pada wilayah-wilayah tertentu seperti asal-usul alam semesta atau etika ilmiah. Model integrasi menyatakan sains dan agama dalam satu kerangka filsafat yang sama. Barbour lebih menyukai model ini karena dianggap mampu menjelaskan realitas secara komprehensif. Nah, bagian ini tuh sangat berpengaruh dalam kajian akademik dan menjadi kerangka standar yang dipakai banyak peneliti. Yang selanjutnya yaitu bagian ketiga, filsafat sains modern. Bagian ini membahas perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan dari era Newton, Einstein hingga fisika kuantum. Pendekatannya sebagai berikut. Sains tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi kerangka berpikir ilmuwan. Terus penemuan modern seperti teori relativitas dan mekanika kuantum justru membuka ruang spiritualitas karena menunjukkan bahwa realitas tidak sesederhana yang selama ini dibayangkan.
Barbour mengutip banyak ilmuwan yang mengakui adanya misteri ketertiban alam. Bagian ini menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa sains modern tidak menutup pintu bagi agama. Bagian yang keempat yaitu dialog antara sains dan agama. Pada bagian akhir, Barbour menunjukkan aplikasi integrasi sains dan agama dalam etika bioteknologi, isu lingkungan, penciptaan alam semesta, peran manusia dan dalam ekosistem. Ia menunjukkan bahwa sains dan agama bisa memberikan nilai moral, sedangkan sains menyediakan data dan pemahaman empiris, keduanya saling melengkapi. Kelebihan dari buku ini yaitu sangat komprehensif. Buku ini mencakup sejarah, filsafat, ilmu pengetahuan modern, dan teologi. Terus kerangka 4 model Barbour sangat jelas. Nah, ini tuh mempermudah pembaca memahami posisi sains dan agama dalam berbagai situasi. Bahasa akademik tetapi mudah dipahami. Contoh untuk mahasiswa yang baru belajar tema ini. Relevan dengan isu-isu modern termasuk bioteknologi, lingkungan, dan etika ilmiah. Nah, kekurangan dari buku ini yaitu terlalu berat atau sintesis. Nah, fokus buku ini tuh lebih pada sejarah konflik di Eropa dan Amerika. Terus, kurang memasukkan perspektif agama selain Kristen. Misalnya, perspektif Islam, Hindu, atau agama timur lain kurang diangkat. Nah, selanjutnya beberapa konsep teoritis cukup kompleks. Mahasiswa yang baru membaca mungkin butuh pendampingan tambahan. Oke, kesimpulan review saya yaitu secara keseluruhan buku Religion and Science karya Iain G. Barbour adalah salah satu karya paling penting dalam memahami hubungan sains dan agama. Buku ini memberikan kerangka yang jelas untuk melihat apakah keduanya sedang berada dalam konflik terpisah, berdialog, atau bahkan bisa terintegrasi. Barbour menunjukkan bahwa keduanya dapat melengkapi jika ditempatkan secara tepat. Buku ini sangat layak dijadikan referensi bagi mahasiswa pendidik atau siapapun yang tertarik memahami hubungan antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.